wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah yang diberikannya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama berada di ruangan yang mulia ini. Kepada seluruh hadirin di ruangan sidang dinyatakan quorum dan sidang dapat dilaksanakan. Hari ini Selasa tanggal 15 November 2022 oleh kelas 10-4 akan dilaksanakan sidang hukum Bandar Pemula dengan hukum ketua Laila dan hukum anggota Daral dan Arif. Selamat menyaksikan. Hadirin diharap berdiri. Yang mulia hakim memasuki ruang persidangan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa Rai Bianov bin Maulana Al-Husain dengan korban Muhammad Galang dengan tuduhan penyalahgunaan obat terlarang atas dasar Undang-Undang Narkotika Junto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan delik mendengarkan pengakuan korban, mendengarkan pengakuan terdakwa, meninjau ulang reka adegan dengan menyimak para saksi ahli. Dengan ini saya nyatakan dibuka untuk umum. Silakan saudara terdakwa memasuki ruang sidang. Dalam kasus ini, apakah saudari didampingi oleh penasihat hukum? Iya, saya didampingi. Benarkah saudara adalah penasihat hukum dari terdakwa? Iya, Yang Mulia. Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacara. Iya benar, Nisa yang mulia. Saudara terdakwa, ikuti sumpah suci atas kesaksian Anda. Siap. Saya, Rai Bianov bin Maulana Al-Husain, bersumpah bahwasanya saya akan memberikan keterangan dan kesaksian yang sesungguh-sungguhnya. Apabila saya menyatakan kesaksian bohong, maka Tuhan akan menghukum saya. Apa saudara mengetahui apa yang saudara sebarkan adalah barang terlarang? Siap, tahu. Apa Anda pernah atau menggunakan obat terlarang tersebut? Ya, saya menggunakannya. Apa kemasan obat yang Anda jual? Berupa suntikan, Apa yang Anda lakukan di sekitar sekolahan? mencari anak-anak. Apa ada efek setelah korban menyuntikkan narkoba kepada korban? Iya. Siapa sajakah orang yang terlibat dalam peredaran narkoba seperti ini? Saya ada atasan saya. Adakah anak, istri, atau keluarga Anda mengikuti mengedarkan narkoba? Tidak, saya sendiri. Siapa saja yang membantu Anda mengedarkan dengan cara menyuntik narkoba? Rekan saya dan saya. Kapan waktu pertama kali Anda menyuntikkan narkoba? Sekitar 2 hari yang lalu, Kapan tepatnya Anda membeli stok narkoba suntik? Di mana Anda mendapatkannya? saya mendapatkannya di Jakarta Utara tempatnya. Berapa takaran narkoba yang Anda suntikan ke anak SD itu? Sekitar 5 mili. Berapa harga semua alat satuan narkoba yang Anda suntikan? 500.000. Berapa anak di dalam sehari yang terkena suntikan alat Anda? Hanya sekali. Berapa bedanya harga narkoba suntik dan narkoba bubuk biasa? Narkoba suntik lebih mahal daripada narkoba bubuk. Mengapa Anda melakukan hal yang membahayakan dan merugikan orang lain? Karena saya mendapatkan bisikan-bisikan gaib. Mengapa Anda tega? Saya sedang tidak sadar.
mulia hakim, saya sudah selesai. Dengan ini kami memberikan pertimbangan hukum Undang-Undang Narkotika pasal 112 ayat 1 tentang narkotika golongan 1 junto KUHP, maka kami memohon majelis hakim menghukum terdakwa 15 tahun penjara serta menjatuhkan denda sebesar 35 juta rupiah. Kepada saudara penasihat hukum, silakan bertanya kepada terdakwa. Terima kasih Yang Mulia Hakim. Kepada terdakwa saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Apa saudara menyuntikkan barang tersebut secara terpaksa? Apa ada alasan lain yang dapat membuat saudara menyuntikkan barang tersebut? Ya, terpaksa karena saya membutuhkan uang. Apa saudara punya tanggungan anak atau istri? Tidak, saya hidup sebatang kara. Apa saudara terpaksa bekerja dengan bos Anda? Iya. Karena saya membutuhkan banyak uang. Mengapa saudara memilih pekerjaan ini dibandingkan dengan mencari lainnya? Karena penghasilannya lebih besar. Apakah saudara menambahkan senyawa lain pada suntikan narkoba selain kemasan? Tidak, hanya itu saja. Apakah Anda tahu efek yang ditimbulkan? Ya, saya tahu. Berapa penghasilan Anda dalam sebulan dan juga setahun? Sebulan saya mendapatkan 4 juta rupiah dan dalam setahun saya bisa meraih kocek 14 sampai 15 juta. Berapa kali saudara membawa suntikan ketika Anda berpergian? Hanya sekali. Mengapa saudara berani melakukan hal tersebut kepada anak-anak? Karena anak-anak mudah dihasut untuk seperti itu. Apakah saudara pernah merasakan depresi atau fobia terhadap anak-anak? Tidak, saya tidak pernah. Sulitkah hidup Anda? Iya, saya sangat sulit. Saya hidup sebatang kara. Kami sudah selesai Yang Mulia, selanjutnya bisa dimulai gelar perkara dalam persidangan. Penuntut umum, pengacara, apakah saksi sudah siap? Sudah Yang Mulia. Kepada Saudari Nurul Faroh, dipersilakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Siap untuk mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Benar, Anda bernama Nurul, usia 55 tahun, ibu rumah tangga? Iya benar Yang Mulia. Baiklah. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum dimintai keterangan, Anda akan disumpah dulu. Anda siap? Siap Yang Mulia. Kepada pemuka agama, silakan. Ulangi setelah saya. Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Sini, Dek. Nama bang? Ngapain? Ngapain bang? Sini, Dek. Bang! Bang! Sini, Dek. Sini, Dek. Cobain dong. Cobain, Bang. Cobain dong. Selanjutnya, kepada saksi ahli dipersilakan untuk memberikan kesaksiannya. Sebagai tinjauan saya atas kejayaan perkara dan menyimbang dari segi keilmuan yang saya miliki, saya berasumsi bahwa besar keyakinan saya bahwa Raidianov bin Maulana Al-Husain memiliki potensi melakukan tindak pidana pelanggaran yang diperkarakan. Pernyataan ini saya buat sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Jaksa penuntut umum, apakah sudah cukup?
Saya rasa sudah cukup, Yang Mulia. Selanjutnya, pembelaan dari terdakwa. Dipersilakan penasihat umum untuk memberi keterangannya. Terima kasih Yang Mulia. Perkenankanlah kami untuk memohon kepada majelis yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar membebaskan terdakwa dari jangkauan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Dengan menimbang beberapa alat bukti, menyimak reka ulang kejadian, dan menyimak kesaksian saksi ahli, putusan nomor 1 PID SUS Narkotika 2019. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa. Nama Raibianov, tempat lahir Bandung, umur 17 tahun, tanggal lahir 16 November 2005, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pedagang. Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh penasihat hukum Rifat Sultan, advokat berkedudukan di Jalan Hang Liku 3 nomor 17 berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum nomor 21 PID 2014 PNKNG tanggal 2 Juni 2014 yang telah ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan pertama bukan tanaman. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Ketiga, menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp26.500.000. 4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 7. Membebankan kepada terdakwa untuk membiayai biaya perkara sebesar Rp5.000. Sidang kasus hari ini Selasa 15 November 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berakhir dengan hasil terdakwa Raibianov dijatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan 6 bulan. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Sekian hasil persidangan dari 10/4. Terima kasih sudah menyaksikan. Tentang hukum acara pidana. Bahwa terdakwa Raibianov bin Maulana Al-Husain pada suatu tempat yang masih termasuk dalam bidang hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,